Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maulidiana, absen 34 dari kelas 11 ABHP 1. Di sini, saya ingin mempresentasikan tentang sejarah pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dari peringatan Hari Pahlawan sendiri ini, tidak lain adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Pahlawan tanggal 10 November dilatar belakangi dari pertempuran yang terjadi di Surabaya. Perang di kota Surabaya pada tanggal tersebut adalah pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi nasional. Indonesia menjadi simbol perjuangan pahlawan Indonesia terhadap aksi kolonialisme pada saat itu. Pemerintahan Indonesia mengeluarkan maklumat yang ditetapkan mulai tanggal 1 September 1945. Bendera merah putih harus dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Aksi pengibaran bendera Sangsaka merah putih pun menyeluruh sampai ke pelosok di kota Surabaya. Namun, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di sebelah utara Hotel Yamato yang berada di dalam Jalan Tunjungan Surabaya. Pengibaran itu dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintahan Republik Indonesia di Surabaya. Aksi ini pun langsung memicu kemarahan para warga yang ada di Surabaya. Para warga pun langsung meminta kepada Belanda untuk menurunkan dan mengganti dengan pengibaran bendera Indonesia. Sejumlah pemuda tak tinggal diam. Mereka marah dan berani. Mereka menaiki Hotel Yamato dan merobek bendera yang berwarna biru dan menyisahkan warna merah putih sebagai tanda bahwa itu adalah bendera Indonesia. Hotel Yamato tersebut membuat hubungan Inggris dan Indonesia semakin memanas. Akhirnya, Jenderal D.C. Houghton meminta Presiden Soekarno untuk meredakan situasi yang memanas ini. Pada tanggal 29 Oktober 1945, perwakilan Indonesia pun menandatangani perjanjian gencatan senjata setelah kejahatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani dalam keadaan berangsur-angsur mereda. Hanya bentrokan-bentrokan kecil saja. Namun, petrogen sejak tadi Surabaya memuncak dengan terbunyinya Jenderal Malabi. Pimpinan tentara Inggris tak hanya itu, mobil yang ditumpangi Malabi juga meledak karena granat sehingga jenazahnya sulit dikenali. Kematian Malabi tersebut memicu kemarahan besar tentara Inggris. Timal Abi pun mengeluarkan ultimatum agar rakyat Indonesia yang bersenjata melapor, meletakkan senjata dan menyerahkan diri atas batas ultimatum, yakni 10 November 1945. Hari ultimatum yang dikeluarkan membuat rakyat Surabaya murka. Pada 10 November 1945, pertempuran besar terjadi di Surabaya. Perlawanan ini menyebabkan tewasnya ribuan pahlawan tanah air. Siapa yang tidak marah jika tanah air mereka diganggu oleh para tentara Inggris? Kita sebagai pelajar, kita wajib harus menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah dia lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan cara kita bisa memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1945. Sekian dari saya dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.